Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masuk di bab satu, bagian kedua, yaitu bab satunya huruf hijaiyah, bagian kedua adalah kelompok kemiripan bentuk di huruf hijaiyah, supaya kita mudah menghafal huruf hijaiyah atau membedakan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Oke, kita langsung saja masuk. Di bagian pertama, itu kan huruf hijaiyah, sudah kalian tonton ya. Kalian ulang-ulang saja sampai kalian hafal. Terus kalian bisa coba menghafal dengan menulis di buku. Kalau bagi kalian ini yang belum punya bukunya, bisa order lewat saya. WA ada di deskripsi, langsung WA saja. Ada 2 buku, yaitu buku panduan, terus buku latihan membaca. Itu nanti dapat 2 karena satu paket. Harganya 30.000 saja. Untuk satu paket ada 2 buku, yaitu nanti buku metode, yang kedua buku latihan prakteknya. Atau bagi kalian yang masih belum punya rezeki 30.000, bisa WA saja, minta file PDF, JPEG atau Word, nanti bisa langsung saya kasih, saya kirim ke WA kalian gratis, atau bisa donasi seikhlasnya saja. Oke, langsung kita masuk di bagian 2, yaitu pengelompokan sesuai kemiripan bentuk di huruf hijaiyah. Oke, bagian pertamanya kelompok setengah lingkaran atau mangkok. Kalau dulu saya belajar itu istilahnya mangkok, yang setengah lingkarannya itu mangkok, titiknya itu kita sebut bakso. Jadi kalau anak-anak kan suka kayak gitu ya. Wah, bakso, bakso, ada mangkoknya, ada baksonya 1, baksonya 2, 3. Nah, di sini kita sudah remaja ya, kita langsung saja eh, yang normal-normal saja, kita pakai sebut setengah lingkaran. Oke, kalian fokus di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf yang mirip bentuknya. Nah, di sini adalah kelompok setengah lingkaran. Nah, perbedaan terletak pada jumlah titik dan letak titiknya. Yang pertama, kita dari kiri dulu, kiri ke kanan. Yang pertama itu ada setengah lingkaran, ada titik 1 di bawah setengah lingkarannya, yaitu huruf ba. Ya, huruf ba itu setengah lingkaran, ada titiknya 1 di bawah, itu ba. Oke. Apa tadi? Setengah lingkaran, titik 1 namanya ba. Oke, pintar. Ba ya. Terus lanjut lagi, geser ke kanan. Nah, nanti ada panah itu. Setengah lingkaran, ada titiknya 2 di atasnya. Nah, itu apa namanya? Oke, ta namanya ya. Ta. Setengah lingkaran, titik 2 di atasnya, yaitu ta. Oke, warna kuning itu ta. Terus geser lagi ke kanan. Setengah lingkaran, ada 3 titik di atasnya, yaitu sa. Apa? Sa. Oke, sebut saja sebisa kalian dengan posisi lidah bebas. Yang penting nanti kalian bisa hafal, yaitu apa? Sa. Setengah lingkaran, ada 3 titiknya di atas, namanya sa. Oke, pintar. Kita lanjut lagi. Di sebelah kanannya lagi, warna merah. Itu ada setengah lingkaran, ada 1 titik di atas, apa namanya? Nun. Oke, bagus. Nun. Kalau setengah lingkaran, titiknya 1 di bawah, namanya ba. Oke, mudah ya. 1 titik di atas setengah lingkaran, namanya nun. Oke, geser lagi. Setengah lingkaran, titiknya 2 di bawah, apa namanya? Ya. Ya, iya. Benar, bagus. Kalau ta, titiknya 2 di mana? Di atas. Oke. Jadi kalau setengah lingkaran, titiknya 2 di bawah, itu ya. Kalau titiknya di atas, itu
ta. Oke, bagus ya. Bisa ya dimengerti. Nanti bisa diulang-ulang. Lebih bagus, lebih baik kalian pakai pulpen, pakai buku, bisa sambil menulis sebisanya. Yaitu setengah lingkaran, titiknya satu di bawah, namanya ba. Setengah lingkaran, titiknya dua di atas, namanya ta. Setengah lingkaran, titiknya tiga di atas, namanya tha. Setengah lingkaran, titiknya di atas, satu itu nun. Setengah lingkaran, titik dua di bawah, namanya ya. Oke, bisa ya. Kalian diulang-ulang saja. Langsung kita masuk bentuk cermin atau sudut lancip. Perbedaan hanya pada letak titik. Nah, di sini itu ada 3 huruf yang bentuknya sama, tapi ada perbedaan letak titiknya saja. Titiknya tetap satu, bedanya terletak pada titik atau ada yang tidak punya titik. Oke, kita masuk lagi. Sama dari kiri ke kanan. Oke. Yang kiri dulu warna merah itu ada bentuk sudut lancip, ada titiknya di dalam lengkungan itu namanya jim ya. Bentuk kayak gini, entah itu kalian mau nyebutnya apa? Bentuk cermin atau sudut lancip atau perut yang lagi hamil, nah itu nggak apa-apa, bebas kalian. Pokoknya bentuk kayak gini, kalau ada titiknya di dalam, itu namanya jim. Ya. Kalau sudut lancip tidak ada titiknya, itu namanya ha. Apa? Ha. Kalau ada titiknya di dalam, itu namanya jim. Kalau tidak ada titiknya, itu namanya ha. Oke, masuk lagi. Samping kanan. Nah, kalau ada titiknya di atas kepalanya itu namanya ho. Namanya apa? Ho. Oke, bagus. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, sudut lancip atau perut hamil, telah terserah kalian mau nyebutnya apa. Kalau titiknya di atas namanya ho. Kalau tidak ada titiknya namanya ha. Kalau ada titiknya di dalam namanya jim. Oke ya, dihafal pelan-pelan sambil nulis boleh. Atau yang sudah punya bukunya bisa sambil lihat bukunya ya. Bukunya. Oke, kita langsung masuk lagi di bentuk shot. Nah, bentuk kayak gini. Pokoknya terserah kalian ini mau apa nyebutnya ya. Ini mudah, cuma ada 2 yang mirip. Kalau tidak ada titiknya, itu namanya short. Kalau ada titiknya di atas satu, itu namanya dot. Do. Do. Kalau nanti sudah dikasih harokat, itu do. Harokat fathah. Kalau kasroh, di. Kalau domah, tu. Tapi itu nanti. Kita hafalin dulu ini bentuk huruf hijaiyahnya. Kalau tidak ada titiknya, namanya short. Kalau ada titiknya, namanya dot. Short, dot. Dot, short. Oke ya, paham ya? Bisa ya? Oke, langsung. Bentuk to. Nah, ini juga 2 ini, miripnya. Enak ini, dua-dua. Nah, pokoknya kalian tetap sabar ya, belajar ya. Kalau tidak ada titiknya, namanya to. Ya, to. To, to. To, 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 to. Nah, kalau tidak ada titiknya, namanya to. Kalau ada titiknya satu di atas namanya do. Todo. Kalau yang tadi shot do. Do. Kalau ini todo. Do. Ya. Do. Kalau ada titiknya namanya do. Kalau tidak ada titiknya namanya to. Oke. Kita masuk lagi di bentuk ain. Nah, ini salah nulisnya, nggak apa-apa. Namanya ain sama ghain. Kalau tidak ada titiknya namanya ain. Kalau ada titiknya satu di atas namanya gho. Gho atau ghain.
karena belum ada alat untuk membunyikan huruf hijaiyahnya. Jadi dia masih bentuk netral. Ain, ghain. Kalau ada titiknya namanya ghain, kalau tidak ada titiknya namanya ain. Oke, masuk lagi. Bentuk melengkung ujung kanan bulat. Kayak gini. Ini cuma dua. Yang membedakan adalah jumlah titiknya saja. Letaknya sama. Kalau satu titik di kepalanya namanya fa. Kalau dua titik di kepalanya namanya qaf. Fa, qaf. Qaf, fa ya. Bisa ya sambil kalian pahami, sambil kalian lihat, sambil kalian bisa sambil nulis biar cepat hafal. Pokoknya bentuknya itu sesuai apa yang kalian kayak apa ya? Kayak apa itu terserah kalian imajinasinya ya. Pokoknya di sini saya buat senormal mungkin. Fa, qaf. Fa, qaf. Satu titik di atas kepala namanya fa, dua titik di kepala namanya qaf. Oke. Kita langsung masuk lagi ke bentuk ra. Nah, ini juga sama dua huruf. Cuma bedanya ada titik dan tidak ada titik. Titiknya satu tetap di atas namanya za. Kalau tidak ada titik namanya ra. Apa? Kalau tidak ada titik namanya ra. Kalau ada titik namanya za. 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 Oke. Masuk lagi. Bentuk dal. Ini juga sama, dua saja. Mudah kan? Nah, nanti kalian bisa hafal-hafal. Kalau sudah hafal, nanti langsung masuk ke bab 2, yaitu alat membunyikan huruf hijaiyahnya, yaitu harokat. Nah, di sini ada bentuk dal. Oke. Kalau tidak ada titik, namanya dal. Kalau ada titik satu di atas, namanya zal. Dal. Dal, dal, dal. Dal, dal. Dal, dil, dul. Dal, dil, dul. Oke ya. Oke, bisa ya? Bentuk lam sama kaf. Kaf sama kof itu beda ya. Ada kolkolahnya kalau kof di tenggorokan. Kaf. Nanti kita belajar aja di bab makharijul huruf ya. Ini kalau lam itu dia istilahnya tidak mangku. Apa ya namanya? Di dalam lengkungannya tidak ada huruf hamzahnya. Nah, kita istilahkan hamzah aja biar nanti kalian mudah untuk menghafalnya. Kalau lam itu tidak ada hamzahnya di lengkungnya. Kalau kaf itu ada hamzah di lengkungannya atau dia memangku. Memangku itu bahasa Indonesianya memangku itu apa? Pokoknya itu ya. Kalau lam tidak ada hamzahnya, kalau kaf itu ada hamzahnya. Oke. Langsung masuk lagi. Ini ada huruf sin, sin sama shin. Kalau sin itu dia tidak ada titiknya. Kalau shin itu ada titiknya di tiga. Ya, ada titiknya tiga di atas. Di atas apa itu? Cekokan dua itu. Jadi pokoknya bentuknya itu sesuai imajinasi kalian. Kalau sin itu tidak ada titiknya. Kalau shin ada titiknya tiga di atasnya. Oke ya, kalian bisa pahami, bisa cermati, bisa diulang-ulang, bisa diimajinasikan sendiri bentuknya kayak apa sehingga kalian nyaman untuk menghafalnya, nyaman untuk membayangkannya. Jadi nanti sebelum masuk ke masuk ke bab 2 yaitu bab harokat atau alat untuk membunyikan huruf hijaiyah ini, nah, kalian harus bisa hafal dulu huruf hijaiyah. Kalau kalian sudah bisa hafal huruf hijaiyah alif sampai ya, semuanya kalian hafal, benar-benar hafal, mau dikasih harokat apapun nanti kalian akan mudah untuk membacanya, untuk prakteknya. Jadi di umur kita yang sudah 14 tahun sampai umur 70 tahun ini metode yang sangat bagus ya. Jadi kalian menghafal huruf hijaiyah, menghafal harokat, langsung praktek. Tapi kalau anak-anak di usia dini itu memang harus ada jilid karena jilid ini berproses untuk dia menghafalkan
step by stepnya kayak alif fathah a, ba kasroh bi, ba doma bu, a bi bu. Nah, itu karena dia nanti ada proses belajar agar ingatannya itu tajam. Nah, kalau kita kayak gitu nanti malah tidak efektif karena kita sudah sibuk sekolah, sibuk kuliah, sibuk bekerja, sibuk mengurusi kesibukan kita. Jadi ini kita ambil simpelnya, hafalin semua huruf hijaiyahnya dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu. Kalau sudah hafal, masuk ke harokat. Kalau harokat nanti sudah bisa, langsung nanti ada praktek membaca huruf hijaiyah dengan dikasih harokat. Terus ada huruf unik tanpa kembaran. Nah, ini nih. Ini yang dia tidak punya kembaran, tunggal, kasihan dia, nggak ada temen. Yang dari kiri namanya mim, ke kanannya lagi h sama h beda. Nah, itu nanti di bab makharijul huruf nanti kita jelasin kaidah-kaidah atau cara melafalkannya. Di mana posisi bibir, gimana posisi lidah untuk mengeluarkan kaidah huruf tersebut. Tapi di sini kita pemula, jadi kita lafalkan sesuai yang kita bisa. Mim, ha, waw, lam, alif, hamzah. Mim, ha, waw, lam, alif, hamzah. Oke, pokoknya diulang-ulang terus. Sabar, nanti di bagian 3 kita ada latihan atau ngetes hafalan kalian sampai mana. Sebelum kalian masuk di bagian 3 yaitu tes penghafalan Al-Quran, penghafalan hafalan huruf hijaiyah, kalian pastikan sudah hafal ya. Tetap semangat, istiqomah, dan sabar. Semoga Allah memudahkan kita menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bagian 3. Saya tunggu di sana. Di sana ada rintangan-rintangan yang sangat-sangat istimewa buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi kita.